ashabihi wa man sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, pertama kita ucapkan alhamdulillah karena atas nikmat Allah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini untuk melakukan atau beraktivitas kegiatan kita yaitu belajar bahasa Arab di kelas bahasa Arab. Saya tanpa panjang lebar, kita akan buka materi kita. Sebelumnya akan share terlebih dahulu. Share bukunya. Oke, sudah terlihat ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Lihat sudah. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Kita akan buka Ustaz. kita pada malam hari ini. Nah, kemarin kita sudah membahas percakapan yang pertama seputar perkenalan dan juga salam, yang mana itu ada judul dari bab yang pertama ini. Ya, di situ kita mengetahui perkenalan nama dan juga menanyakan kabar. Kita akan masuk keyword yang kedua atau percakapan yang kedua, yang pastinya tidak akan jauh dari salam dan perkenalan, karena itu adalah judulnya. Oke, kita lihat di situ. Al-Hiwar. Al-Hiwar apa artinya kemarin? Percakapan, Ustaz. Percakapan. Yes. Artinya percakapan. Lalu asani, apa artinya asani? Kedua. Yang kedua, Ustaz. Betul, yang kedua. Karena memang kita sedang di hiwar yang kedua. Ya, bab itu ada 3 percakapan ya. Ini percakapan sebelum terakhir yang nanti baru kita pindah ke bab selanjutnya. Oke, akan Anda bacakan percakapannya atau cukup mendengarkan terlebih dahulu, baru Anda jelaskan dan baru habis itu kita praktek di orang. Anda mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, akan Anda bacakan untuk kedua kalinya sambil Anda jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta itu artinya dari mana kamu atau dari mana kamu berasal. Untuk minnya sendiri itu artinya dari. Minnya sendiri itu artinya dari. Lalu aina artinya di mana. Nah, kalau diartikan per kalimatnya langsung, maka artinya dari mana kamu atau dari mana kamu berasal. Ini kan menanyakan asal. Itu masih seputar dari perkenalan. Lalu ana min Pakistan. Apa Pakistan? Ya, negara Pakistan. Saya dari negara Pakistan. Lalu hal anta Pakistani? Apakah kamu? Hal itu. Nah, ini biasanya Anda mungkin melewati kosakata atau kata yang ternyata antum belum ketahui, gitu kan? Silakan antum tanyakan. Mulai tadi Anda ingin melewati hal, karena hal ini kan
kata yang populer dan juga mendasar. Jadi kadang ada kata yang anggap itu semua antum tahu, dan ternyata kalau antum nggak tahu artinya, antum bisa tanyakan. Ya, hal ini artinya apakah? Hal anta Pakistani, ya, berbeda dengan yang di atas. Yang di atas kan Pakistan. Sedangkan yang di bawah Pakistani hanya ada tambahan ya bertasjid di situ, tapi akan merubah makna atau merubah maksud ya. Kalau yang di bawah itu orang Pakistan atau kebangsaan dan keluarga negaraan. Keluarga negaraan gitu. Jadi berbeda ya. Nanti akan Anda uraikan penjelasannya, tapi kita lanjut dulu di sini. Naam, ana Pakistan. Ya, saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta. Di sini makan apa? Jinsiyatu, jinsiyah itu artinya keluarga negaraan. Baru jinsiyah itu keluarga negaraan. Saya sudah nafikan di sini ya. Jinsiyah keluarga negaraan. Jadi dia berbalik bertanya, menanyakan keluarga negaraannya. Apa keluarga negaraanmu? Lalu dijawab di situ, Ana Turki. Saya orang Turki. Oke, karena ada apa di situ? Ada ya bertasdid ya. Nah, lalu kita lihat, Ana min Turkiya. Baru di sini negara Turkinya. Tulis negaranya supaya antum bisa membedakan. Saya dari negara Turki. Jadi maksudnya saya orang Turki. Saya dari Turki. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ya. Jadi ada penjelasan yang ingin Anda uraikan. Contohnya di sini tadi ada Pakistan dan Pakistani. Kita tulis. Hmm, jadi itu ada dua ini ya, bukan dua kata istilahnya, ya gabungan lah. Kita akan tahu gabungan apa saja sih. Ada Pakistan, ya, dulu. Pakistan, Oh, bau gas? Wah, tilas ditojosan mo rin. Oh, Iyo, sinanong ko. Pakistan dia ditambahi oh, bisi. Iya, Pagkaroon niya. gawas. Ay, apa? oke. Pakistan dia ditambahi dengan ya bertasdid. Ya bertasdid. Ya. Nah, di situ itu akan menunjukkan keluarga negaraan. Seandainya anak hapus ya, iya di sini kita hilangkan ya, ia akan menjadi negara Pakistan. Tapi karena ditambahi ya bertasdid, dia menjadi orang Pakistan atau keluarga negaraan Pakistan atau kebangsaan Pakistan. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada ini Turki ya. Turki di bawah situ. Yang ini dia ditambahi ya tasdid. Dari Turkiya ditambah ya bertasdid menjadi Turki, dia akan menjadi orang Turki atau berkeluarga negaraan Turki atau berkebangsaan Turki. Ya. Kuncinya ya bertasdid ini saja. Baik, sebelum kita praktikkan di luarnya, silakan jika ada yang ingin tanyakan. Kalau orang Indonesia apa bahasa ini Arabnya, Ustaz? Berarti kita bisa tulis sini hmm, Hindu. Kita negaranya dulu ya. Negaranya dulu. Indonesia.
Ya, seperti itu, ya kan? Nah, ini kan negara Indonesia, kan? Kita misalkan, baru untuk ini ya, berkebangsaan Indonesia, tinggal kita tambahi ya apa tadi? Ya tasdid ya. Indonesia, ya. Indonesia berarti orang Indonesia. Seperti itu ya. Kuncinya adalah ya tasdid di akhirnya. Nah, seperti itu. Kan, bentar dulu. Ya tasdid. Nah, ya. Tadi yang bertanya ini ya. Bagaimana paham? Paham Ustadz? Oke. Alhamdulillah kalau paham. Ini kita langsung praktekkan keluarnya. Silakan langsung semua buka mic-nya. Ikuti apa yang Ustadz, Anda ucapkan. Oh ya, bagaimana? ini mau bertanya, Boleh? itu min Turki ya, kan itu ada eh, yang saya tahu ada harap min ya, min itu menjar kak, ya mengkasrohkan. Tapi kok Turkiya ya, enggak Turki. Nggak Turki gimana? Coba. Nggak Turki seperti itu. Tapi ya kak, tapi kok dibacanya Turkiya ya? Kan Karena, min itu mengkasrohkan, betul. Ehm, karena, lihat di situ, akhir katanya ada apa? ada alif. Ada alif ya kan? Sebenarnya itu kasroh, cuman kalau istilah nahwunya itu muqaddaroh, nggak terlihat. Beda emang kata-kata yang normal ya. Kata normal itu misalkan madrasah, minal madrasati. Nah, kasrohnya kan itu terlihat, ya kan? Nah, karena ini kata yang sedikit istimewa ya, kita ibaratkan. Nah, sebenarnya dia kasroh, cuman dia tidak terlihat. Seandainya kita paksa kasroh, ya kan, itu akan rancu, betul nggak? Nah, terakhir alif dia, betul yang bertanya? Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi banyak contohnya, bukan cuma Turkiya saja. Kan? Ada aso, ya. Aso itu bahasa Arabnya dari tongkat. Itu eh, akhirnya itu alif. Di sini contohnya so. Nah, alif akhirnya alif kan, kayak gitu. Nah, itu kan akan susah ketika di berharokat akhir gitu kan. Jadi sebenarnya minnya tetap bekerja, tapi memang tidak terlihat saja pekerjaannya. Seperti itu. Paham ya? Ya. Baik. Tadi silakan buka mic antum, ikuti apa yang anak ucapkan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Min aina anta? Min aina anta? Aina anta. Ana min Pakistan. Ana Ana min min Pakistan. Ana min Hal anta Pakistani? Hal 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 anta 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 Pakistani? Pakistan. Naam, ana Pakistani. Naam, Naam, ana ana Pakistani. Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? wa Wa ma ma jinsiyatuka jinsiyatuka anta? anta. Anta. Ana Turki. Ana 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 Turki. Turki. Ana min Turkiya. Ana Ana min min Turki. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan wa sahlan. sahlan. Baik, akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar jiwa atau percakapan. Fadol dimulai dari Akhi Farid bersama Akhi Fatur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki.
Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, baik. Nah, Ron sudah bagus. Cuman tadi ini min Turkiya. Ya, lagi-lagi panjang pendek harus diperhatikan ya. Min Turkiya. Kalau sudah bagus, kita lanjut pada Akhi Ahmad Fozali dan Akhi Didi Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? أنا من باكستان. Hal anta Pakistani? نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ Ana Turki. Ana min Turkiya. أهلا وسهلا. Terus, Ron kita lanjut pada Akhi Aan dan Akhi Ahmad Ismail. Assalamualaikum. Akhi Aan. Ya masih podcast. Oke, kita ganti pada Akhi Almer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyu. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Iya, bagus. Sebentar kita lanjut pada Akhi Dwi dan Akhi Ogi. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, bagus. Ron, kita lanjut pada Akhi Doni dan Akhi Aan dia sudah bisa bergabung. Filmnya yang bawah belum naikin aja. Akhi Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiya. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ya, ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Tidak boleh panjang ya, kaf ya. Di situ pendek. Ana min Turkiya. Turkiya. Coba. Turki. Iya, Ana min Turkiya. iya betul. Ahlan wa sahlan. Selalu panjang pendek harus diperhatikan. Akhiaan belum bisa bergabung atau sudah bisa? Baik, kalau belum bisa, alhamdulillah kita telah mempraktekkan keyword ini. Dan sebelum kita lanjut ke keyword yang di bawahnya, silakan jika ada yang ditanyakan. Biasa ya, keyword yang di bawah ini nggak terlalu berbeda dengan yang di atas. Bahkan benar-benar sama untuk terjemahannya. Hanya berbeda dari penggunaan untuk perempuan dan untuk iya, yang pertama kan laki-laki dan ini untuk perempuan.
Kita lihat di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti. Itu berubah dari anta menjadi anti. Ya. Karena untuk perempuan. Di atas itu anta ya. Berubah menjadi anti. Ana min Misr. Misr. Artinya. Apa Misr artinya? Mesir. Ya, Mesir. Mesir, Ustaz. Mesir. Mesir. Hal anti Misriyah. Apakah kamu orang Mesir? Nah, Mesir. itu mungkin di sini kita artikan orang Mesir dulu. Nanti akan Ana uraikan penjelasannya. Di situ ada tamar buta ya, istilahnya itu, yang tak bulat di akhir itu. Yang Ana jelaskan, tapi kita lanjut dulu saja. Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti, dan apa keluarga negaraanmu. Tapi di situ berubah dari jinsiyatuka anta menjadi jinsiyatuki anti. Dua itu berubah karena untuk perempuan. Dijawab di situ, apa keluarga negaraanmu? Dijawab, ana Suriah. Saya orang Suriah. Ada negara Suriah itu? Ana min Suriah. Saya dari negara Suriah. Tapi di sini negara. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Nah, balik lagi ke atas yang tadi nama uraikan penjelasannya yaitu Misr dan Misriyah. Sebenarnya sama seperti tadi, cuma ada tambahan ta marbutoh istilahnya. Di sini kita tulis. Mau nanya, Boleh. untuk Misria, kenapa nggak Misri? Apakah ada rumus-rumusnya begitu? Ya, Akhidoni ini baru Ana jelaskan ya. Sebentar. Nanti insya Allah terjawab pertanyaan antum. Jadi di situ ada kata Mesir, ya kan? Lalu ditambah dengan apa? Seperti yang di atas, ya, tasdid. Oke. Nggak cukup sampai di situ. Ditambah lagi dengan ta marbutoh. Ta marbutoh itu yang bulat tak bulat seperti itu ya. Dan itu ya, menunjukkan mu'annas. Mungkin antum yang baru belajar bahasa Arab, baru dengar kata mu'annas. Mu'annas itu kata yang populer ya. Kata yang populer, Ana akan tulis di sini. Mu'an. Mu'annas. Itu artinya perempuan. Ya. Jadi mungkin antum misalnya mendengar istilah dari Ana yang tidak diketahui, misalnya mu'annas ya, itu artinya perempuan. Dan mungkin nanti setelahnya, misalnya antum belum ketahui, mungkin bisa ditanyakan. Karena ini kata yang populer, biasanya, dan juga kata dasar, antum tuh harus tahu. Dan Ana anggap antum semua tahu. Nah, si tamar butoh ini, tak yang bulat ini, itu akan menunjukkan perempuan. Kan? Makanya, yang di atas tadi, ya kan, dia kan cukup Pakistani, ya kan. Dari ya yang bertasdid ini udah cukup kan. Nah, beda yang di bawah sini, dia ditambahi ta marbutoh namanya, ta yang bulat ini. Dan ta yang bulat ini menunjukkan perempuan atau mu'annas. Nah, itu berlaku untuk Suriah juga ya. Suriah, ya kan, dia nggak cukup Suri, ya kan. Untuk laki-laki ya Suri. Tapi karena untuk perempuan, dia menjadi Suriah. Ada tamar butohnya. Paham, Akhi Doni? Berarti Ustadz, kalau misalnya berdua ini laki-laki, jadi apa ini dibilang? Misri atau Misria? Oke. Berarti misteri ya. Cukup di
cukupkan tanpa menyebutkan tamar butoh. Contohnya, Kalau misalnya perempuan Indonesia berdua, Ustadz. Indonesia. ya, coba kita tulis ya. Indonesia. Berarti tadi kan kebetulan Doni juga menanyakan. Jadi semoga jadi jelas. Nah, ini kan untuk laki-lakinya, ya kan? Untuk laki-laki orang Indonesia seperti ini. Untuk perempuannya kita tambahi tamar butoh. Seperti itu. Indonesia. Ini orang Indonesia perempuan. Kalau orang Indonesia laki-laki, hapus saja tamar butohnya. Ya. Karena kuncinya di tamar butoh ini, ya kan? Dalam menunjukkan laki-laki atau perempuan. Paham akhi yang bertanya? Berarti kalau Surya, Ustadz? Surya tak? Bukan. Suri. Ya, gini. Suri. Ya kan? Untuk perempuannya hanya tinggal ditambahin tamar butoh. Surya. Ya, seperti itu. Ya di sini. Ya. Dia kan menggunakan yang ini kan. Menggunakan yang Surya karena perempuan. Tapi kalau Paham, yang laki-laki, paham. iya. Untuk laki-laki Suri. Ya, gitu. Tinggal dihilangkan tamar butohnya saja. Jadi kalau sudah paham, alhamdulillah kita bisa praktek keywordnya. Ya akan antum semua buka mic-nya. Kita akan baca dari awal lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min aina anti? Anti. Ana min Misr. Ana min Pakistan. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Ana Misriyah. Suriah. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma jinsiyatuki anti? Anti. Ana Suriah. Ana min Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Akan pilih siapa dari antum untuk bertukar keyword lagi. Silahkan, akhi. Ustadz, berarti kalau untuk negara perempuan sama laki-laki sama, tetapi untuk orang itu ditambahin dengan tamar buto. Iya, jadi bagi lagi patut diingat kan yang namanya perempuan dan laki-laki itu untuk yang bernyawa ya. Kalau negara kan tidak bernyawa. Jadi pembagian perempuan dan laki-laki harus lihat dulu dia kosakata yang bernyawa atau tidak. Berarti kalau misalnya nih, saya beli kucing dari Mesir, saya bilang apa tuh, Ustaz? Kalau Kucingnya. kucing kita anggap laki-laki saja, maksudnya kan itu hewan kan. Tapi dia Gitu. Bagaimana? Tapi dia betina misalnya. Nah, itu kan biasanya bahasa Arab ada pembagiannya ya. Saya kayak kitun itu kucing laki-laki ya kalau nggak salah. Dan nanti ada bahasa Arab lainnya untuk kucing betina. Bisa tuh dipakai. Kalau udah ketahuan dia kucing laki-laki, ini bahasa Arabnya, nah, maka kita anggap dia laki-laki. Seperti itu. Tanpa melihat jenis kelaminnya. Paham nggak, Doni? Paham, Ustaz? Iya. Biasanya seperti itu ya, kalau hewan. Kucing betina dan kucing laki-laki ada bahasa Arabnya tersendiri. Oke, silakan akhi Ogi dan akhi Dwi untuk bertukar dialog. Dimulai dari antum berdua. Si
Ogi bisa mulai terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, kita lompat kepada Akhi Ahmad Ghazali dan Akhi Budi Alvaro. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. Hal anti misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatiki wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Iya. Lanjut pada Akhi Fatur Rahman dan Akhi Farid Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. Hal anti misriyatu? Naam, ana Misriya. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Iya. Ahlan wa sahlan. Oh, ya. Bagus. Tolong. Lanjut pada Akhi Didi Rahman dan Akhi Doni ya. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. هل Ana min أنت هل أنت مصرية؟ Naam. Ana Misriya. Wa ma jinsiyatuki anti? أنا سورية. أنا من سوريا. Ahlan wa sahlan. Iya, bagus. Tolong kita lanjut pada Akhi Almer dan Akhi Akhi Dwi. Assalamualaikum. Atau Akhi Ogi. Atau Akhi Aan. Ya, saya saja Ustaz. Silakan diulang. Min aina anti? Oke, berarti Ana coba min diulang Akhi Almer dari awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Oh, udah. Hal anti misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma Oke, jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. ya. Ahlan, ahlan. Oke, sudah bagus. Tadi bersama Akhi Ahmad ya. Kita tunggu kalau tidak ada respon dari Akhi Ogi dan juga Dwi dan Akhi Aan, kita lanjut ya. Nah, tadi di sini panjang pendek juga antum harus perhatikan ya. Surya. Biasanya antum atau kebanyakan orang roknya dibaca panjang, padahal di situ nggak boleh panjang kan. Surya. Surya. Nggak boleh Surya, tapi Surya. Sebentar, Ustaz. Itu bacaannya Misri apa Misri? Masri Yang apa yang ini negara untuk Ana min Masri atau bacanya gimana sih? Ustaz? Ana min Misr. Misri ya. Ana min Misri. Iya. Nah, bisa juga ana min Misri. Gitu. Baik. Ya. Kita untuk mempersingkat waktu langsung membahas al-mufrodat ya. Nah, berhubung kita sudah tahu artinya, kita gunakan untuk berarti berucap lagi. Silakan untuk membuka mic-nya. Kita baca dari awal sini. Ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuki. Ma jinsiyatuki. Ana. 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 Belum itu. Ana dalam bahasa Arab ya.
yang berarti saya itu tidak dibedakan antara perempuan dan antara laki-laki. Beda dengan halnya dengan kamu, anta itu menjadi anti, dia, gua menjadi dia. Tapi khusus ana dia nggak berubah untuk laki-laki dan perempuannya. Lanjut, Pakistan, Pakistan, Turkiya, Turkiya, Misru, Misr, Suria, Suriah, Pakistan, Pakistan, Turki, Turki, Misriyah, Misriyah, Suria. Suriah. Kita tahu artinya. Yang ini akan beritahukan di sini adalah, nah lihat di sini kan, ini gambar-gambar peta kan, ya di situ ada nama negara, berbeda dengan hal yang di bawah sini, ini baru warga negaraan ya, dari Pakistan menjadi Pakistani kan? Ini negara-negaranya, dan di bawah ini ada warga negaraannya. Dan khusus untuk perempuan, ya kan, lihat gambarnya di situ, dia ditambahin ta marbutoh namanya tadi, ta yang bentuknya bulat. Ini kan mejeng mulu di sini kan. Dia berani banget tuh mejeng mulu mau di channel lagi. Coba lihat di situ ada latihan. Kan? Kita tidak akan panjang lebar sini, tapi kita hanya bahas lewat saja. Sil, arti apa sil kemarin? Artinya sambungkan. Baina, antara. Gak apa-apa untuk awal kita terjemahkan. Nah, al-kalimah, banyak yang salah di sini. Al-kalimah itu bahasa Indonesia bukan kalimat, tapi kata. Mungkin banyak orang yang salah kaprah. Bahasa Arabnya kata itu kalimah. Seperti itu. Lalu as-surah, gambar. Al-munasibah, yang sesuai atau yang cocok atau yang tepat. Kenapa kita tidak bahas panjang sini? Karena kita juga sudah istilahnya merealisasikan tuntunan dari latihan ini ya. Jadi apa itu? Kita dituntut untuk membedakan antara negara dan orangnya. Ini kan negara Pakistan, kita sambungkan seperti ini. Lalu ini orang yang Pakistani, kan? Ini juga Suria, negara Suriah. Orangnya Suri. Suri. Misru, jadi negara Mesir. Dan ini orang Mesir, Misri. Ini juga seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya, insya Allah sudah paham bagaimana cara membedakan negara dan warga negaraannya atau orangnya. Seperti itu. Kita gulir ke bawah sampai mufrad idofiyah. Sebelum kita masuk sini, ada yang ditanyakan? Cukup Ustaz. Oke. Al-mufradat itu apa maksudnya, Ustaz? Mufrodat itu artinya kosakata. Kosakata. Iya. Mufrodat idofiyah kosakata. Dan idofiyah artinya sendiri adalah tambahan. Nah, biasanya setiap bab itu ada mufrodat idofiyah, dan itu hanya satu lembar saja. Beda dengan mufrodat yang di atas, itu diambil dari percakapan sebelumnya, ya kan? Contohnya tadi yang ini. Kan? Nah, untuk mufrodat idofiyah, dia tidak diambil dari hiwar manapun. Jadi disajikan untuk menambah kosakata kita saja. Nah, kita bisa berarti berucap lagi di sini. Saya akan ikuti apa yang Anda ucapkan. Wahidun. Wahid. Isnani. Isnani, Salasah.
Salasa. arba'ah, Arba'ah. khamsah. Khamsah. Iya. Di situ kosakata tambahannya berkaitan dengan apa? Angka. Bilangan. Iya. Angka atau bilangannya. Jadi bilangan 1 sampai 5 itu harus antum Apa? hafalkan atau pahami dari sekarang karena antum sudah bertemu ini, bisa jadi di pertemuan selanjutnya antum akan dapati. Wahid. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Dan ini baru sampai 5 saja ya. Jadi belum banyak karena memang khusus untuk pemula. Lah, aja jangan diem aja, bilang saya aja kalau gitu aja. Udah kelewatan itu. Kita gulir ke bawah sampai sini. At-Taraqib an-Nahwi ya. Di sini ada latihan. Nah, sebelum kita masuk ke latihannya, silakan jika ada yang tanyakan. Baik, coba lihat di situ. Ada at-tadrib. At-tadrib apa artinya? Kan kata yang berulang. Iya, latihan. Tidak perlu Anda terjemahkan. Baru tabadal. Tabadal itu karena pertama kita dapati Anda artikan. Artinya saling bertukarlah. Ya. Ini perintah dari soal. Saling bertukarlah soal dan jawaban. Kalau saya ntar datang aja. Bentar lagi. Ma'a bersama temanmu. Soalnya dia yang paling sama temanmu. Kama fil misalain. Sebagaimana pada dua contoh. Kama sama fi kita sudah dapati kemarin. Seharusnya sudah tahu artinya. Misal lain dua contoh. Ya ini udah kelewat ngomong. Nah, kenapa bisa dua contoh? Anda artikannya. Iya, kalau saya Karena ini bentuknya musanna. Ini yang pertama kali atau masih pemula bahasa Arabnya baru mendengar istilah musanna. Kita jelaskan dulu di sini. Jadi bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada mufrad, ada musanna, banyak maunya. ada jamak. Dibagi menjadi tiga. Itu ditinjau dari jumlahnya. Ya. Antum mungkin dapati di bahasa Inggris ya. Car. Itu menjamakannya tinggal tambahi S kan di akhirnya. Lalu untuk bahasa Indonesia, misalnya mobil. Nah, itu untuk menjamakannya, kalimat jamaknya tinggal diulangi kan. Mobil-mobil. Itu kan akan menunjukkan banyak. Atau bisa dengan para ya, para mahasiswa atau para murid atau para guru. Itu di Indonesia ya. Anda sandingkan di bahasa Arab juga mengenal seperti itu, dan dia dibagi menjadi tiga. Mufrad itu yang menunjukkan kata tunggal, dan musanna yang menunjukkan kata dua, lalu jamak yang menunjukkan lebih dari dua, jadi misalnya tiga ke atas, lebih dari dua tiga ke atas. Nah di sini misal lain itu bentuknya musanna, dua contoh. Nah yang dimaksud dari dua contoh itu adalah contoh satu ini dan contoh kedua. Seperti itu. Jadi jangan diambil pusing dulu dan juga tidak akan Anda jelaskan di pertemuan ini. Cukup antum tahu bahwasanya dalam bahasa Arab ada pembagian yang ditinjau dari jumlahnya menjadi tiga. Mufrad, musanna, dan jamak. Seperti itu ya. Kita baca di sini contoh yang pertama. Ada kata Pakistani. Kita masukkan ke contohnya. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Lalu di sini contoh kedua, Pakistani ya.
Masukkan ke contohnya. Hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistani. Seperti itu ya. Jadi antum hanya dituntut untuk masukkan kata ke contohnya, dan antum juga harus perhatikan apa yang harus dirubah. Contoh di sini anta, ya kan? Kenapa anta? Karena gambarnya laki-laki. Lalu di sini Pakistani ya, kan? Dia untuk perempuan maka harus anti. Gitu. Boleh dijawab gampang nih soalnya. Nomor 1 oleh Akhi Almer. Di grup. Akhi Almer bisa. Kalau tidak bisa, kita lanjut pada Akhi Farid Samsul. Yang Hal kedua, anta Pakistani? Turki berarti Nah, ya. Akhi Farid. ya. Berarti Oh, antum Turki. yang nomor. Iya, Turki. Hal anta Turki? Naam, ana Turki. Iya, betul. Mumtaz. Seperti itu ya. Gampang. Lanjut yang nomor 2, Turkiya. Turkiya. Hal Nanti kita berpindah ke partisipan, yaitu Akhi Didi Rahman. Yang nomor 2. Hal anti Turki? Turkiyah ya, Ustaz. Iya, betul. Hal anti Turkiyah? Naam, ana Turki. Betul ya, di situ ya, Akhi Didi Rahman. Jadi, karena dia wanita, kan bukan anta, ya kan? Dia anti. Hal anti Turkiyah? Naam, ana Turkiyah. Bagus, betul. Kita lanjut, Misri. Dijawab oleh Akhi Doni. Hal anta Misriya? Naam, ana Misriya. Hal anta Misri? Oke. Naam, ana Misriya. Ana Misri, ya. Karena Ana Misri. laki-laki ya. Paham ya Akhi Doni? Jangan Misri ya. Kalau Misri ya perempuan. Nah, baru Misria itu yang di bawahnya. Misria, coba silahkan dijawab oleh Akhi Ahmad Ismail Marzuki. Bisa? Wah, tadi Ana terputus ya. Kebetulan ya sedang tidak stabil di sini. Kita bisa lanjut lagi. Tadi terakhir di Mistria ya. Di Mistria di situ silakan Akhi Ahmad. Oh iya. Isinya ada 1. Bisa? Atau Akhi Ogi. Oke, kalau belum bisa, coba Akhi Ahmad Khozali. Dia kuliah di mana dia si ini? Saya belum bisa. Demi Allah. Akhi Budi. Orang kagak baik. Yang mana ini Ustaz? Yang Mistria ya. Ini. Oke. Hal anti. Jawab itu. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Ini bukannya menganggap diri Ya, saya betul, Mumtaz. benar. Sekarang kita pindah ke Suri. Silahkan Akhi. Kayak mana? Saya mau saya sih sama primbon-primbon Jawa. Bentar, pilih Akhi Fatur Rahman. Jadi
saya itu teman-teman bilang coba lu jadi waktu itu saya lagi pada ngomongin Primbon Jawa sama teman-teman tuh nongkrong. Kalau bisa Siap Ustaz. bisa. Hal anta suri? Naam, ana suriyah. Naam, ana Suriyah. Suriyah. suri Suriyati. ya. Jangan ditambah itu ya jambatannya. Ya. Karena laki-laki kan. Coba diulang akhi Fatur Rahman. Hal anta suri? Ya. Naam, ana suri. Iya, baru betul ya. Tuntas. Nah, yang terakhir Suriah. Dijawab mungkin pada akhi yang sudah menjawab lagi tidak mengapa. Akhi Doni. Ya Ustadz, Coba antum saja yang terakhir. Suriah. Suria. Sebentar Ustadz. Hal anti Suria? Naam, ana Suria. Iya, betul seperti itu. Al anti Suriah, ana Suriah. Baik, karena waktu sisa 4 menit lagi, kita akan gunakan untuk tanya jawab jika ada pertanyaan. Sambil Ana ingin memberikan tips di sini, sebelumnya akan share terlebih dahulu. Nah, saya lihat di situ. Di sini misalnya antum ya ingin mengetahui nama negara dan bahasa Arabnya antum tidak tahu dan antum ingin tahu tulisan bahasa Arabnya. Antum bisa buka Google Translate, kalau bisa antum atur untuk terjemahannya dari Indonesia ke bahasa Arab, ya kan? Nah, tadi kita menemukan nama negara, nah, contohnya adalah Pakistan, ya kan? Maka akan muncul tulisan bahasa Arabnya yang benar, yaitu Pakistan, kan? Contohnya tadi ada lagi Turki, nah, dia Turkia, tulisan bahasa Arabnya Turkia. Lalu kita contohnya Indonesia, ya. Ini tulisan bahasa Arabnya. Tuh. Coba kita lihat. Nah, Jepang, ya kan? Tulisan bahasa Arabnya ternyata seperti ini, Yaban, ya kan? Jadi diambil dari bahasa Inggris ya, Jepang. Jadi Yaban. Seperti itu. Bisa 2 menit lagi. Sebelum kita akhiri. Coba Ustadz, Afrika Selatan. Afrika Selatan. Maka akan muncul. Nah, Janub Afrika. Ya. Ini untuk tulisan Afrikanya seperti ini ya, Afrika. Nah, Janub itu artinya selatan ya. Jadi maksudnya Afrika Selatan. Kalau Gitu. timur apa? Artinya disambung-sambung Ustadz ya, Afrika. Iya. Ya Janub itu selatan kan. Barat coba. Kalau Sumatera Selatan Ustadz, coba saya Janub Sumatera. Nah, itu juga bisa bukan dengan nama negara saja ya. Nama kota juga bisa. Sumatera. Sumatera itu pakai E ya? Iya. Tuh, tulisan bahasa Arab ya. Selatan. Berarti Janub Sumatera. Oh, gitu. Baik, Ustaz. Berarti Janub Sumatera. Berarti Iya, kebalik Janub ya. Sumatera. Kebalik Iya. ya. Kebalik memang. Berarti dia isi mu'annas atau apa? Sumatera Iya, pakai tak marbutoh. Iya. Jadi karena dia pakai tamar butoh, dianggap mu'annas. Dianggapnya perempuan ya, walaupun tidak bernyawa. Karena ada tamar butohnya tadi. Kita sudah bahas tamar butoh menunjukkan mu'annas. Berarti ditulis apa? Janub Sumatoro.
Bagaimana? Jadi pembacaannya apa Ustadz? Janub, Iya, Sumat, Janub, Sumatroh. Jamud, Sumatroh. Sumatera. Sumat. Begini. Jadi walaupun tulisannya seperti itu ya kan, tetap kita akan bacanya sesuai ini ya, sesuai apa ya istilahnya, sesuai bagaimana aslinya. Contohnya, ya kan, ini Bogor, ya kan, tulisannya bujur, betul nggak? Tapi apakah kita bilang ana min bujur gitu kan? Enggak, kita tetap bilang ana min Bogor. Hanya tulisannya saja yang seperti itu. Paham ya? Enggak dia pakai goinnya, Ustaz. Kan ada Iya. bahasa Arab Bogor. Nah, ya kan? Mungkin antum mikirnya, oh pakai goin, karena G kan. Nah, ternyata tulisan yang benernya Bogor di bahasa Arab itu seperti ini. Gitu. Makanya anak kan tadi juga memberikan tips, kalau antum nggak tahu bahasa Arab bagaimana, dia di Google Translate saja. Gitu. Dan ini yang Coba disepakati kalau sama Lombok, Ustaz. Kalau Lombok. 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 Nah, ini. Lumbuk. Lumbuk kan. Misalnya antum bilang, saya dari Lombok. Ana min Lombok saja. Jangan bilang antum ana min Lumbuk. Ya kan? Tapi dibacanya, di lisannya itu sesuai sebagaimananya. Bukan sesuai tulisannya. Seperti itu. Coba lagi Ustadz, Ciputat. Ciputat, boleh. Cibutat. Butat. Itu ya. Waktu sudah menunjukkan 10.16. Cibutat. Cibutet. Cibutat. Oh iya, Cibutet. Iya, Ciputat seperti itu. Tapi tetap ya, anak bilang tadi, bacanya Ciputat. Jangan baca tulisannya. Karena kan ini, apa ya istilahnya, tulisan formalitas saja. Kan? Nanti tulisannya di kertas atau di mana akan tertulis seperti ini. Tapi untuk pelafasannya Ciputat tetap. Gitu. Baik, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta.